Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mas Gani Salam kepalanya agak warahmatullahi naik ke atas, wabarakatuh. nggak kurang kelihatan. Oke, karena sebagai narasumber. Oke, kita mulai acara ini. Kita buka. Ketemu lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nanti juga mungkin teman-teman juga akan dilihat dari channel yang lain ya, kanal yang lain. Nanti kan someday juga akan dipublish, walaupun kita respect terhadap yang berbayar, biasanya unlisted dulu di YouTube tuh. Nanti bulan depannya bisa terlihat, bisa dapat lihat. Jadi kita selalu jalankan ritual kita karena beberapa banyak juga yang termasuk Mas Gani juga baru join nih dengan komunitas Indonesia ya. Jadi kita kasih prolognya. Nah, ini ngobdar ini sebenarnya kita menunjang atau mendukung kampanye di rumah aja. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat selesai ya. Jadi ngobdar menggantikan kopdar. Kopdarnya tapi ngobrol daring. Daring itu dalam jaringan. Karena dia sekarang puasa, jadinya ngobrol dalam jaringan. Kira-kira kayak seperti itu ya. Kayak seterusnya supaya cepat. Nah, buat teman-teman yang belum kenal dengan Indonesia, intinya Indonesia itu komunitas. Dia hanya komunitas pencinta ilmu neuroscience. Indonesia mempunyai visi misi Indonesia cerdas berakhlak mulia. Legal standing berdirinya resminya 29 Maret 2015. Jadi ini udah tahun kelima. Cuman kita tahun ini belum merayakan karena ketutup dengan populer beritanya COVID. Nanti mudah-mudahan COVID setelah berakhir kita bisa lakukan. Biasanya dalam bentuk seminar kita lakukan. Terus beberapa masih ada nanya, apa sih ilmu neuroscience gitu kira-kira kan? Supaya tidak menebak-nebak, kita merujuk secara definitif, neuroscience adalah ilmu yang khusus mempelajari tentang otak dan dinamikanya. Saya bold di bawahnya, neuroscience mempelajari semua hal yang berkaitan erat dengan fungsi otak, intelektual, dan kesadaran manusia. Jadi, baik itu berperasaan, berpikir, belajar, tidur, makan, dan seterusnya ya. Seperti itu. Ini slide-nya dilihat nggak? Terlihat nggak? Mas Gani, terlihat nggak slide-nya? Terlihat, Pak. Yang apa itu neuroscience ada ini? Oh, enggak. Atau enggak ada? Cuman Neuroscience Center of Happiness. Slide-nya nggak keluar. Nggak kelar. Kadang-kadang coba saya coba lagi. Slide-nya nggak keluar. Cuman logo aja tadi. Cuma logo aja. Oh, ya. pakai aja beberapa kali. Oke, kita coba lagi ya. Kalau ini kelihatan ya? Oke, keluar. Oke, keluar ya? Ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi nggak usah dari awal, kira-kira karena tadi sudah saya utarakan. Ini kelihatan ya? Pergerakan ini kelihatan ya? Oke, ya. Jadi neuroscience itu mempelajari semua hal yang berkaitan erat dengan fungsi otak, intelektual, dan kesadaran manusia. Jadi kita berperasaan, berpikir, belajar, tidur, makan, dan seterusnya. Itulah kira-kira yang kita pelajari. Nah, ini rujukan ini dari Prof. Taruna Ikrar. Beliau salah satu board of honor ya. Jadi di akte pendirian Indonesia juga ada. Oke. Di Indonesia aktivitinya seperti apa? Kira-kira seperti ini ya. Kami sering membuat public training, workshop, seminar. Kita sudah main-main ke beberapa macam kota ya. Balikpapan, Bandung, Makassar, Medan, Surabaya, Pekanbaru. Walaupun hari ini WhatsApp grupnya mungkin ada beberapa kota juga yang baru, misalnya Padang, Lampung, Batam gitu ya. Nah, ini tentunya berkembang terus ya, mudah-mudahan supaya visi misi Indonesia cerdas berakhlak mulia itu benar-benar terwujud gitu kira-kira. Supaya cepat. Oke. Nah, ini ngobdar tadi pada akhirnya menjadi serial webinar. Nah, ada beberapa nanya kenapa berbayar sekarang sih? Ya biar bagaimanapun pada akhirnya mengeluarkan biaya ya untuk bayar license-nya Zoom gitu ya, untuk ngirim hadiah gitu. Terus ini juga tidak serta-merta kita tentukan rupiahnya berapa, kita udah based on survei. Banyak yang nulisnya
50.000 ngisi question form itu di Google Form. Ada 75.000, 100.000, bahkan ada di atas 200.000. Tapi sebenarnya lebih bagus berbayar, walaupun tuh nanti kita publish gitu ya. Tapi nantilah ya, bulan depan kita publish kali ya. Karena lebih serius, beda dengan tidak berbayar. Itu yang tidak berbayar, isi come, isi go, nggak fokus. Ada yang masuk di tengah, di belakang. Kalau ini, insya Allah teman-teman akan serius. Karena kita juga harus respect ya terhadap para narsum yang telah menyisihkan waktu, terus juga menyiapkan materi. Kita harus appreciate dong gitu ya. Ya, kita lanjutkan biar cepat. Nah, ini yang paling utama kita ingatkan kembali bahwa acara ini direkam. Dari awal saya katakan direkam supaya teman-teman nanti pada saat mempunyai kesempatan berbicara, pada saat tanya jawab itu dibuka, untuk memperhatikan hal ini, gitu ya. Kenapa direkam? Ada dua kepentingan bagi kami. Pertama untuk publikasi, kedua untuk dokumentasi. Oke, next. Nah ini Mas Gani kita undang. Neurofinance sesuatu yang baru, walaupun memang beberapa topik banyak yang menarik. Kemarin kita banyak ngomong teknologi and brain science, ini lumayan 13,6%. Besok kita ngomong sama kemarin tuh sama ya, mengenai komunikasi anak dan orang tua itu karena terkait dengan education teaching parenting itu 22% ya. Human brain development juga banyak. Oke, tujuan Kopdar menggantikan acara Kopdar tadi, Kopi Darat, Temu Fisik, Komunitas Indonesia. Acara ini nanti Mas Gani kita biasa hanya 2 sesi. Sesi pertama nanti narasumber di sini Mas Abdul Ghani menyampaikan materinya tentang neurofinance, nanti sesuai judulnya. Terus kemudian sesi kedua kita unmute tuh, mikrofonnya. Sebenarnya kalau pesertanya banyak, itu tergantung pembicaranya mau interaksi langsung, ya silakan saja. Jadi mungkin nanti tata caranya, budayanya biasanya raising hand, ada fasilitas tools, atau chatting aja, via chatting. Terus benefit partisipan buat apa sih? Sebenarnya kita tidak seperti webinar atau seminar yang serius ya. Kita sebenarnya teman-teman udah pada bosan kali ya, lama di rumah. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk ngariung, ngobrol, temu kangen, diskusi tapi santai gitu ya, serius tapi santai. Insya Allah bermanfaat lah, dapat menelurkan gagasan, inspirasi, kreativitas, dan lain sebagainya yang membawa nilai-nilai positif. Nah, biasanya kami partisipan aktif berpeluang mendapatkan hadiah gitu ya. Kami kasih biasanya buku, Quran, ataupun dari narasumber gitu. Silakan aja. Terus kesempatan menjadi narsum buat teman-teman yang lain, boleh aja. Yang penting topik menarik, harus relevan dengan neuroscience yang berhubungan dengan manusia. Catatan yang paling penting adalah no sara, no politics di sini, karena kita menghindari hal-hal yang sensitif. Terus kemudian menyumbang hadiah untuk partisipan aktif ya, biasanya kalau mau kasih hadiah, kasih buku, silakan aja. Terus juga benefit jadi narsum, sebenarnya free to all serial Ngobdar. Tapi Ngobdar Ramadan ini kan akan berakhir besok ya, karena kita udah mau lebaran. Nanti kita akan buka lagi bulan Juni, mudah-mudahan bisa continue. Karena banyak menarik topik-topik supaya neuron ini plastis tetap terjaga, supaya kita nggak gampang pruning atau rontok atau kena penyakit-penyakit demensia ya, Parkinson, ada macam-macam ya, Alzheimer. Oke. Terus kesempatan menjadi co-host juga boleh. Hari ini aja saya tinggal berdua nih, saya dengan Kakak Imes. Jadi bagaimana menjadi co-host sebenarnya mudah, sudah biasa membawakan acara, sabar, memfasilitasi diskusi, luwes, menyenangkan, mudah senyum katanya, dan berdedikasi. Oke, kita lanjut. Nah, benefitnya sama ya, bisa mengikuti serial Ngobdar juga. Nah, untuk lebih detailnya, lebih lanjut, biar kita bersingkat waktu, bisa menghubungi admin kami Lina ya, di 08131611147004 seperti ada di layar ini. Atau hubungi saya juga boleh. Oke, kita segera masuk ke sesinya, ke main course, ke acara main course-nya.
informasinya alhamdulillah Indonesia juga sudah punya sekretariat resmi ya di kita, walaupun masih bentuknya virtual office ya di South Quarter di Simatupang dekat Siloam ya, di Tower B-nya di mezzanine floor. Oke, dari saya seperti itu. Silakan Mas Gani, waktu dan tempat dipersilakan, monggo Mas. Kita santai aja ya, silakan. Terima kasih. Mohon maaf Pak, boleh saya diizinkan untuk share slide presentation? Oh ya, sudah. Silakan, tinggal pencet aja tombolnya. Oke. Silakan. Oke, kelihatan Pak ya? Ya, kelihatan. Tinggal di slideshow aja, biar enak dilihatnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf, sebenarnya ini adalah dari sebagian dari saya ambilkan dari disertasi saya. Kebetulan disertasi saya itu mengenai Neurofinance and Investment Behavior di Bursa Malaysia. Kenapa di Malaysia? Karena ketika itu saya studi di sana dan untuk mengambil datanya lebih mudah karena peralatan di sana lumayan lengkap di lab Brain Lab Imaging atau Brain Lab Neuroscience. Nah, langsung saja bahwa latar belakang munculnya neurofinance itu sebenarnya ada beberapa, karena sebenarnya neurofinance itu adalah extension atau dia perluasan daripada behavioral finance kalau dalam tataran ilmu teori keuangan. Nah, ini latar belakangnya diantaranya karena ketika 2008 itu kan terjadi America Crisis Financial itu global, dan ketika itu George Soros salah satu pialang yang juga menghancurkan Indonesia atau Asia di tahun 1998 itu dia menulis tentang efisiensi market hypothesis, di mana ketika di long run itu ketika informasi yang didapat oleh investor atau pelaku pasar modal atau pasar saham itu mengalami suatu kesempurnaan atau mereka akan imbang dalam mendapatkan investor, tapi ternyata market competition atau kesempurnaan pasar itu tidak akan terjadi. Nah, yang kedua adalah karena traditional finance itu karakteristiknya tidak dapat mengcapture emosi daripada suatu investor dan personality traits-nya, dan bagaimana informasi yang diolah di dalam otak itu yang menjadi suatu input untuk decision maker itu tidak dapat di-capture oleh behavioral atau traditional finance. Jadi maka muncullah neurofinance. Nah, sebenarnya gelora munculnya neurofinance itu di tahun 2010-an ke atas ketika George Soros dan setelahnya itu Obama itu mengatakan the age of brain, itu ya akhirnya muncul banyak sekali varian, ada neurofinance, ada neuroeconomics, ada neuromarketing, bahkan ada juga neuroleadership. Nah, ketika kita berkecimpung dalam neurofinance sebagai studi, itu ada 5 definisi yang mau tidak mau kita adopsi, yaitu neuroscience yang metodenya. Jadi neurofinance itu menggunakan metode daripada neuroscience, yaitu EEG dan fMRI. Nah, mati? Suaranya hilang ya? Kayaknya signalnya ya. Sinyalnya ya? Iya. Iya, hilang tuh. Di situ neuroscience itu berkaitan dengan biologi, neurologi, brain, dan emosi. Maka kenapa ada yang mengatakan bahwa definisi neuroscience atau neurofinance itu adalah lintas disiplin. Nah, yang keempat itu mengatakan bahwa neuroscience itu adalah extension of the finance theory. Jadi neuroscience, neurofinance itu adalah kepanjangan daripada behavioral finance. Nah, behavioral finance itu hanya melihat pada kulitnya, tapi ketika dia masuk ke neuroscience, ke neurofinance itu maka dia sangat mendalam.
Karena kenapa? Karena kalau behavioral finance itu tidak bisa mengidentifikasi kenapa sih manusia atau kenapa investor itu melakukan suatu decision yang kadang irrasional, tidak rasional, atau kenapa sih investor ketika dia mengalami kesedihan atau terlalu happy itu keputusannya itu selalu tidak tepat sasaran dan selalu merugikan. Itu yang diutarakan oleh para sarjana daripada bidang neurofinance. Nah, Mas Gani, slide-nya bisa nah, oke. Slide-nya nggak di-share lagi. Berarti saya sudah jauh nih, Pak. Oke, saya share lagi ya. Iya, enggak. Tadi sempat pas lagi terputus sedikit dari sini. Langsung hilang nggak kabarnya. Kalau yang awal udah, tadi sudah ada. Nah, ini latar belakangnya. Latar belakang adanya neurofinance itu karena Soros mengkritik tentang efisiensi market di mana long run semua orang itu akan mempunyai informasi yang sama dan akan jadi perfect competition atau perfect market, tapi ternyata realitasnya nggak terjadi. Yang kedua adalah karena traditional finance itu tidak mengcapture bagaimana investor emotion dan bagaimana brand daripada investor itu atau emotion terus mood daripada investor itu tidak bisa di capture. Nah, maka lahirlah neurofinance. Nah, neurofinance dan neuroeconomics itu hampir sama karena kenapa? Karena kalau economics berarti dia di ekonomi, kegiatan ekonomi, tapi kalau finance berarti kegiatan keuangan seperti bursa dan lain-lain. Nah, ada beberapa mazhab atau beberapa aliran yang mendefinisikan neurofinance, diantaranya adalah orang yang mengatakan bahwa sarjana mengatakan bahwa neurofinance itu adalah suatu kajian keuangan yang menggunakan tool neuroscience yaitu fMRI atau EEG. Nah, yang kedua adalah neurofinance itu merupakan investor decision atau pengambilan kebijakan dalam keuangan atau misal pembelian saham atau penjualan saham atau capital market. Nah, ini yang menggunakan dengan EEG dan fMRI. Ada yang mengatakan bahwa neurofinance itu adalah disciplinary field atau dia lintas sektor, lintas disiplin atau lintas keilmuan karena di situ ada biologi, ada neurologi, ada science, ada neuroscience, ada keuangan di situ. Nah, yang keempat ada yang mengatakan bahwa neurofinance itu adalah kepanjangan daripada behavior theory atau finance theory. Karena kalau dulu orang tidak atau sarjana itu tidak mengcapture kepada bagaimana brain activity atau aktivitas otak dalam pengambilan keputusan atau dalam melaksanakan kegiatan ekonomi atau keuangan. Nah, kalau kita lihat bahwa neurofinance itu adalah secara input dan output. Nah, ini dalam penelitian saya di S3 itu saya melakukan investor untuk membeli saham dan saya capture bagaimana emosi atau brain activity-nya dengan EEG. Nah, inputnya adalah transaksi keuangan yang dilakukan oleh investor tadi, yang dimana dia subjek daripada riset saya, dan bagaimana dia dealing dengan decision-nya ketika ada informasi yang banyak, misal saham AirAsia itu banyak variabelnya, ketika itu mungkin beritanya bahwa AirAsia melakukan pembelian Boeing misal. Nah, itu bagaimana input atau informasi itu berpengaruh terhadap otak, maka itu bisa di-capture dengan brain activity, di-capture dengan signal. Nah, signal itu saya memakai alatnya yaitu EEG. Nah, outputnya adalah persepsi, keputusan, dan perilaku seorang investor itu terhadap saham yang dia pilih tadi, atau dia beli atau dia jual. Nah, itu yang neuroscience dilihat daripada perspektif input dan output. Lanjut, Mas. Oke, kenapa sih neurofinance itu penting?
Karena beberapa satu understanding brain activity and financial decision itu suatu hal yang sangat penting di hari ini. Kenapa? Karena hari ini itu manusia dealing dengan big data, di mana terlalu banyak informasi, terlalu banyak berita yang harus dia sharing, dan bagaimana pengaruhnya terhadap aktivitas. Karena otak itu adalah suatu alat untuk kita memproses dan mengeluarkan kebijakan atau mengeluarkan keputusan. Yang kedua adalah dengan adanya neurofinance itu dia memberikan eksplanasi kenapa sih orang itu melakukan kebijakan A misal, atau memberi saham yang saham itu penit atau saham itu bukan saham yang blue chip. Yang ketiga adalah memberikan ekonomi model. Jadi dengan adanya neurofinance atau adanya kita melihat brain activity, maka kita akan memberikan suatu model yang robust, model yang kuat terhadap ekonomi. Karena ekonomi sekarang ini kan terpengaruh dengan matematik, sehingga terlalu kadangkala tidak realistis. Misal, ya GDP misal, ketika GDP itu misal 100 juta atau 100 miliar, tapi orang yang berpenghasilan misal 50 miliar dan itu misalnya seorang dan yang lain itu 3, maka kan akan lebih banyak yang 50 miliar ini walaupun itu seorang, maka GDP pun itu juga questionable. Jadi artinya intinya adalah dia tidak bisa mengakomodir atau tidak bisa menjembatani dan menanggulangi adanya gap atau inequality. Nah, yang keempat, neurofinance itu eksplanasi kenapa sih satu orang dengan lainnya itu ketika investasi itu berbeda-beda. Nah, ini motif atau emosinya atau personalitinya bisa diinvestigasi dengan metode neuroscience itu, yaitu fMRI atau EEG. Nah, ini di lainnya adalah ketika psychology function, utility function itu di-ignore atau tidak diandalkan oleh economics atau finance, maka yang terjadi bahwa itu akan menjadi sangat berbahaya karena mereka tidak akan melihat kepada manusia sebagai makhluk yang punya emosi dan punya kognitif dan punya pemikiran. Jadi kalau umpama hanya melihat kepada data yang tidak berdasarkan emosional manusia atau brain decision, maka yang terjadi adalah data itu membuat manusia itu menjadi robot. Nah, ini yang sangat penting dari kenapa sih neurofinance itu penting. Nah, sekarang kita masuk karena neurofinance itu berkaitan dengan emosi dan brain atau cognitive emotion, maka ada beberapa sarjana yang mendefinisikan. Misal emosi adalah yang berkaitan dengan kepercayaan. Terus emotion yang berkaitan dengan sesuatu atau situasi, atau emotion yang berkaitan dengan hormon atau nervous system, atau emosi yang berkaitan dengan ekspresi, emotion dengan yang berkaitan erat dengan misal dia sedih atau senang, dan emotion yang berkaitan dengan tendensi seseorang atau aktivitas tendensi apa yang dia senangi dan tidak. Itulah emotion. Nah, di EEG itu biasa yang dipakai untuk emotion itu adalah 4 kuadran, yaitu fear, happy, sad, and calm, yaitu racial emotion atau the circle model of effect. Nah, ini biasa dipakai oleh neuroscientist untuk mengcapture suatu emosi daripada brain activity atau cognitive activity. Nah, kali ini 4 kuadran itu biasanya dia positif itu happy, positif negatif itu fear, atau negatif itu sad, positif negatif itu calm. Nah, ini biasa yang dipakai oleh neuroscientist untuk mengukur emosi menggunakan EEG atau fMRI atau MRI. Nah, sekarang ketika kita melihat kepada dampak pandemi ekonomi dan keuangan, bagaimana neurofinance ini stand for atau memberikan solusi atau mengcapture secara makro atau mikro.
Nah, sebelum itu kita lihat dampak dari pandemi atau COVID-19 itu apa aja. Nah, ini sumber dari konferensi persnya Kemenq. Nah, secara holistik, kesehatan, sosial, ekonomis, keuangan ini sebenarnya bisa di-capture oleh neuroscience atau neurofinance juga, karena neurofinance itu aja di economics dan keuangan, sedangkan kesehatan itu bisa di-capture oleh neuroscience. Tapi domain ini bisa di-mix ke dalam satu kesatuan, yaitu economics dan keuangan di dalam neuroscience. Karena kenapa? Karena ketika economics bagus atau keuangan bagus, kemungkinan kesehatan akan bagus dan sosialnya akan bagus. Karena kenapa? Karena living standard manusia akan meningkat. Tapi ketika ketika ekonomi dan keuangan itu turun, biasanya kesehatan sosialnya juga akan turun. Karena kenapa? Karena untuk misal medical check up itu juga perlu economics atau perlu keuangan. Jadi living standard itu biasanya ditentukan oleh economics. Nah, kalau dari sisi kesehatan, penyebaran COVID-19 mudah dan cepat dan luas menciptakan krisis kesehatan dan belum ditemukan vaksin. Nah, kalau dari sosial, itu aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja di bagian sektor informal itu akan terhenti. Nah, ini ada beberapa data bahwa banyak sekali terjadi PHK dan banyak sekali terjadi suspended pekerjaan. Artinya banyak sekali perusahaan kecil atau menengah itu menutup aktivitas bisnisnya. Nah, secara ekonomi, kinerja ekonomi menurun tajam, konsumsi terganggu, investasi juga terhambat. Nah, dalam keuangan apalagi politisi dan gejolak sektor keuangan itu akan meningkat. Apalagi misal di keuangan nanti mungkin investasi menurun. Karena ketika sektor real tidak berjalan, maka sektor keuangan juga akan menurun. Nah, ini COVID-19 dan financial market. Karena ini neurofinance, maka dia hanya dibatasi oleh keuangan. Nah, ini survei terbaru di bulan April kemarin, 80 World, itu survei was conducted on April. Jadi receive ini 3.306 responden dari investor dari berbagai negara. Nah, satu yang sangat menarik itu statementnya dari Bajaj Samsung Reddy ini mengatakan bahwa COVID-19 ini sangat mempengaruhi financial market dan kemungkinan akan terjadi krisis, dan bisa jadi krisis ini kalau COVID-19 ini tidak tahu kapan selesainya, itu krisisnya lebih parah daripada 98. Kalau 98 itu gara-gara dolar naik, tapi aktivitas manusia untuk survive itu masih ada. Karena kenapa? Manusia bisa bergerak. Tapi kalau sekarang manusia bergerak, itu nanti bisa kena virus. Maka lockdown ini menjadi suatu hal yang sangat bisa membawa petaka dalam financial market atau krisis yang berkepanjangan. Nah, kalau kita lihat datanya bahwa 30% dari 30 sampai 45 itu losses atau 30% dari orang yang mempunyai investasi di pasar market itu 36 itu loss, 40 sampai 60% itu 2% loss, dan di atas 60 itu 4%, di bawah 15 itu 14%, 15 sampai 30% itu loss. Nah, sekarang economics, bagaimana economic slowdown itu 80% itu slow, artinya hampir terhenti. Nah, banyak 70% sudah orang keluar daripada pasar atau financial market atau pasar modal, dan 36% investor luar itu menarik dananya daripada market atau financial market. Karena memang sekarang yang bisa untuk survive itu adalah tabungan, dan semua kekayaan yang dia ada maka ditarik, dan pada akhirnya akan terjadi ini 80% economic slow. Dan ya semoga tidak terjadi krisis lah. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, bagaimana keadaan sektor keuangan di Indonesia, kita lihat dari Januari sampai Maret 22
2020 itu Maret terakhir ini, Maret kemarin itu hanya 13 orang atau 13 perusahaan yang berani untuk menerbitkan emiten. Nah, atau menerbitkan efek atau sukuk. Nah, kalau kita lihat ini bahwa NAB atau NAB-nya itu semakin turun atau net value asetnya berturun. Jadi ketika orang itu investasi di pasar modal dan hasilnya itu semakin lama semakin menurun, kita lihat di Februari itu masih 525,3 T, sekarang turunnya 482,5 T. Berarti hampir sekitar 4 triliun turun. Nah, ini yang sangat mengkhawatirkan juga. 4 triliun turunnya. Iya, ini dalam 1 bulan ini, Pak. Buset dah. Ini yang sangat mengkhawatirkan karena ya fondasi ekonomi Indonesia itu sebenarnya ditopang oleh pasar modal. Ini yang mengkhawatirkan. Nah, bagaimana perspektif neurofinance dalam economics pandemi ini atau COVID-19 ini? Nah, pandemi COVID-19 membuat investor di pasar saham itu ketakutan. Pasti dia fear atau ketakutan kan kenapa? Kerugian dan uncertainty ini sampai kapan kita nggak tahu. Ada yang mengatakan mungkin grafiknya sampai Juni selesai. Tapi ternyata kan tidak juga. Bahkan di Wuhan, Cina itu balik lagi virusnya. Itu. Ini yang menjadi masalah. Maka sebenarnya finance itu yang ditakutin adalah ketidakpastian atau uncertainty ini. Karena uncertainty ini akan membawa kepada risk atau losses. Iya. Dan dia nggak boleh lama-lama deh. Chronic stress. Betul. Setuju. Nah, bagaimana decision making atau proses decision di dalam neurofinance ini? Nah, ketika seorang investor itu takut, ketika seorang investor itu ada kekhawatiran apakah yang saya investasikan untung dengan kondisi market begini dan uncertainty dan kita tidak tahu kapan selesainya, ketika ini alam bawah sadar mereka itu fear atau sedih atau ketakutan, maka di amigdala, di otak yang amigdala itu yang menjadi proses, maka yang terjadi adalah reaction. Ketika investor itu reaksi dan rush atau dia kepengen cepat-cepat narik uangnya dari pasar modal atau pasar saham atau seorang atau kita sebagai penabung di bank kepengen narik uangnya dari ATM atau panic buying, itu yang terjadi itu yang akan menjadikan krisis ekonomi, dan ini bisa parah daripada 98 atau 2008. Ini yang ini proses daripada state atau keadaan atau emosi manusia itu berkaitan erat dengan decision manusia itu sendiri. Maka ini sangat penting karena di economics begini-begini sebenarnya tidak dibahas, tapi dengan ada disiplin baru neurofinance atau neuroeconomics, akhirnya mereka sadar bahwa manusia itu bukan robot, dan economics yang realitas itu juga bukan alam malaikat di mana semua ceteris paribus atau semua itu konstan, tidak ada hambatan-hambatan yang lain, tapi ada variabel-variabel yang di situ bisa di-capture atau bisa diukur dengan adanya EEG atau fMRI dengan alat-alat neuroscience. Ini nyampe ke pemerintah nggak, Mas? Nyun sewu nih. Karena ini decision baru ya, tapi kalau di Malaysia ini sudah diadopt di Security Commission. Di FEB UI Sri Mulyani tahu nggak? Pernah sampaikan nggak? Kayaknya belum, Pak, karena ini decision baru dan. Oke, monggo lanjut. Oke. Ya. Nah, dengan adanya COVID-19, maka perubahan keputusan investor itu berubah-ubah terus nih, Pak. Yang biasanya solid, sekarang ini berubah-ubah. Solid, terukur, pattern, dia muncul pattern yang misal kalau datanya tidak anomali ya. Tapi sekarang ini karena ada COVID-19 itu semuanya berubah, bahkan setiap detik. Kenapa ini berubah? Karena
secara fisik pergerakan terbatas, sosial terpengaruh oleh kulturnya. Misal dalam masyarakat itu lockdown kan orang juga nggak bisa ngapa-ngapain. Prosesnya karena ini juga kadangkala berita tentang COVID ini kan kayak monster ya. Monster ya terlalu banyak berita jadi orang juga akhirnya doubt mana sih yang benar, mana sih. Akhirnya ini aduh gitu. Akhirnya mempengaruhi dalam investor decision making-nya terhadap keputusan di pasar modal atau pasar saham. Nah, prosesnya ini motivasi kadang-kadang emosi. Nah, dan kemampuan skillnya juga sangat terbatas sekarang ini. Karena bergantung pada informasi yang kadang-kala kita nggak bisa verifikasi. Belum bisa untuk memverifikasi apakah informasi itu betul atau enggak, kan gitu. Nah, jadi keputusan investor dan pilihannya akan berubah secara cepat bergantung pada karakteristik individu dan COVID-19 ini. Tingkat penyebaran pandemi COVID-19 membuat keputusan berubah-ubah. Maka ini akhirnya akan melahirkan adaptive decision making. Dia beradaptasi terus. Karena sebenarnya kan kalau investor itu biasanya kan format keputusannya itu jelas ya. Jadi dia regularly. Tidak berubah-ubah. Nah, mungkin bagi orang yang karakteristiknya dia misal karakteristik orang itu karakteristik yang mempunyai well plan. Dengan adanya begitu kan stres, Pak. Ya, betul. Biasanya dia sangat bagus perencanaannya, kalau nggak gini misal jam 8 dia buka screen untuk melihat market gimana pergerakannya. Habis itu tiba-tiba market berubah lagi, terus 3 menit ini berubah, akhirnya berubah-ubah. Jadi tidak well plan. Kemungkinan banyak bahkan orang ini bisa sangat stres dalam keadaan begini. Nah, sekarang neuroferent experience, emosi, risk, dan investor decision. Kita lihat profilnya. Ini saya ambilkan dari survei tadi yang itu tadi, bahwa kalau kita lihat emosi, experience, emosi, dan risk atau resiko itu berpengaruh terhadap investor decision-nya. Misal berdasarkan pada profil resiko. Jadi semakin orang itu berpengalaman dan semakin orang itu usianya matang, maka semakin orang itu bisa memanage atau memaintain dirinya untuk melakukan suatu decision making. Nah, ini sangat sesuai dengan era ini, era milenial. Kalau kita lihat kan era milenial ini era di mana orang kepengen langsung tinggi ya. Jadi kepengen posisi yang tinggi tanpa istilahnya tanpa bergerak dari bawah. Budaya instan. Ya, atau budaya instan. Ketika budaya instan ini terjadi, di mana pengalaman dan usia tidak sebanding dengan posisi, ini akan terjadi kadangkala kebijakannya tidak pas atau tidak sesuai gitu loh. Artinya tidak membawa kepada kemaslahatan, bahkan membawa kepada resiko yang tinggi. Nah ini. Misalnya profil resiko investor berdasarkan umur. Nah, kalau semakin umur mematang, maka resikonya 6% misal, above 60% nih. Kalau kita lihat 30 ke bawah, itu bisa jadi 20%. Nah, sedangkan pengalaman di investment, itu ketika orang itu di bawah 5 tahun, biasanya tinggi dia risikonya, loss-nya tinggi. Ini sama dengan yang saya teliti ketika di S3 saya, ini juga sama. Jadi ini artinya experience emosi itu berbanding lurus dengan tingkat umur dan pengalaman. Nah, sekarang kalau kita lihat profil investor berdasarkan umur dan tingkat kerugian, maka ketika 60% orang itu di atas 60 misal, itu sangat rendah, 39 dibanding dengan orang di bawah 30, yaitu 53%. Jadi ini sangat istilahnya sangat bermanfaat ya bagi kita semua. Jadi pengalaman itu penting, tapi bukan yang penting pengalaman. Artinya neuroscience ini yang akan mengcapture dengan
aktivitas brand itu dengan EEG itu, dan dia bisa membuat analisa dan outputnya jelas. Ini Pak. Nah, bagaimana neurofinance memberikan suatu terhadap COVID-19 ini? Nah, kita lihat. Ini buku yang diterbitkan di 2013, tapi buku ini bagus karena neoclassical economics atau neoclassical finance itu tidak bisa menolong ekonomi atau keadaan di masa kritis dari suatu sistem ekonomi. Kenapa? Karena dia ignore human nature itu, yaitu emosi, brand activity-nya, perilakunya. Nah, di sini economy cannot help during financial crisis, but not because economic grab of the world has demonstrated that crisis cannot be helped. Jadi karena mereka tidak mengcapture bahwa manusia itu manusia, mereka economics mengcapture bahwa manusia itu adalah robot. Maka stimulus keuangan atau stimulus ekonomi itu hanya berdasarkan pada angka atau numerik. Misal bailout berapa, ini berapa, terus yang ditanggung berapa, ini yang berapa. Tapi tidak pernah tataran kebijakan itu mengcapture atau intervensi perilaku manusia itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di COVID-19 ini, kita lihat dulu demand dan supply, economics secara demand dan supply. Ketika manusia atau ketika economic agent atau economics-nya orang yang melakukan kegiatan ekonomi itu panic buying, maka yang terjadi adalah nanti supply-nya akan scarcity. Karena kenapa? Akan kelangkaan. Karena ketika orang itu memborong sesuatu yang tidak istilahnya tidak sesuai dengan keperluannya atau eksesif, maka yang terjadi adalah nanti scarcity. Nah ini akan berbahaya. Scarcity akhirnya kelangkaan barang. Misal awal-awal ketika ada PSBB itu kan banyak orang sampai supermarket penuh ya. Betul. Supermarket penuh. Ketika barang-barang yang tidak istilahnya dimanfaatkan atau dia hanya untuk storage atau dia untuk penyediaan, maka yang terjadi adalah kelangkaan barang di pasar. Saya ingat tuh bawang bombay sempat 85.000, 90.000. Nah ini yang terjadi dan ini real Pak. Dan begini kan sebenarnya nggak bisa diatasi dengan numerical kan? Kebijakan Ya, misalnya nih supply bawang bombay ditambah kan nggak bisa. Ya. Tapi ini kan behavior kan sebenarnya. Ya. Perilaku masyarakat itu sendiri yang harus ditata. Ya. Kalau istilah di marketing distribusi itu jobbernya justru konsumennya, end usernya, karena panik buying. Iya. Dan ini yang terjadi sekarang. Nah, ini kenapa? Karena sebenarnya emosi itu adalah satu sebab orang itu berperilaku untuk tidak rasional, artinya emosional. Jadi tujuan daripada neurofinance itu sebenarnya adalah agar kita melihat bagaimana sih emosi ini mempengaruhi decision making dan bagaimana untuk mengatasi ini. Maka neurofinance itu bisa untuk mengcapture atau mendefinisikan lagi tentang systemic global atau systemic risk. Misal gini, di tahun 1998 itu kan banyak orang yang menarik uang dari ATM kan. Ketika atau kita lihat ke belakang terjadinya Century. Ketika Century itu tidak diatasi, maka yang akan terjadi adalah sistem ekonomi akan terimbas atau sistemik. Nah, ketika seandainya itu dari awal sudah tahu bahwa itu penyebabnya adalah perilaku investor atau perilaku daripada agen ekonomi, maka yang terjadi adalah penataan regulasi bagaimana intervensi terhadap perilaku manusia-manusia itu. Nah,
bagaimana economics atau neurofinance ini bisa diadopsi oleh pemutus kebijakan atau public policy. Nah, misal intervensi terhadap human active choice making. Jadi dia akan bisa intervensi kepada apa yang dilakukan oleh manusia itu atau para saham itu atau para investor itu. Misal dengan penataan, misalnya ketika orang atau investor dalam keadaan sedih atau susah atau takut untuk investasi, maka stimulusnya itu gimana berdasarkan keadaan investor itu. Nah, ini yang harus yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Bukannya misal red diskonto atau kebijakan untuk melonggarkan pembelian saham yang satu lot jadi setengah lot. Bukan begitu sebenarnya. Karena itu kebijakan yang tidak menyeluruh. Nah, itu aja Pak yang saya dapat sampaikan. Mungkin lebih enaknya diskusi ya. Karena saya bukan tipe penceramah nih Pak. Mohon maaf Pak. Ya, saya kembalikan kepada Pak Bambang. Halo? Ya, saya kembalikan kepada Pak Bambang. Halo? Ya Pak. Wah, sangat menarik nih Bang. Bisa nanya-nanya nih. Oh ya, silahkan. Wah. Sorry. Saya lagi 2 Zoom, mohon maaf. Sorry Pak. Sangat menarik ini. Pembahasan hari ini. Luar biasa. Neurofinance. Halo, saya bisa didengar ini? Iya Pak, silahkan Pak. Mungkin pada diskusi yang sebelumnya ya, mungkin dengan Pak Bambang itu ada Cambridge research dari Cambridge tentang perilaku terhadap kondisi normal dan kondisi abnormal. Mungkin Bambang bisa tayangkan yang dulu masih ada Bang. Jadi di situ semakin jadi ada umur periode di mana orang akan melakukan suatu antisipasi ya terhadap kondisi suatu keadaan ekonomi lah. Jadi pada saat ekonomi sedang growth, sedang decline, terus dibandingkan dengan usia atau umur seorang. Jadi ada penelitian kalau di bawah umur 45 dan di atas 55 itu mereka kurang mampu beradaptasi terhadap gejolak krisis ya. Nah, jadi ini sejalan dengan apa yang dilakukan risetnya oleh Cambridge bahwa memang pada saat periode tertentu pengaruh umur itu terhadap respon terhadap risiko krisis itu berbeda. Mungkin Pak ini bisa jelaskan. Mungkin Bapak bisa tayangkan yang dulu itu yang belum dapat. Nah, silakan dulu Bang. Halo, Bang. Belum dapat. Yang gambar orang itu loh yang lagi ada grafik. Bisa ini aja di Japri lagi, di Japri di WhatsApp. Oh gitu. Wah, udah hilang gambar. Jadi memang katakan pada saat krisis yang disebut dengan milenial itu kurang dapat melakukan adaptasi terhadap perubahan. Pressure-nya lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang sudah katakan dalam kondisi yang stabil emosinya, stabil umurnya, mature gitu ya. Nah, pada saat seperti krisis ini memang mereka di dalam merespon suatu transaksi juga mungkin akan berbeda. Yaitu tadi disampaikan mungkin lebih pressure-nya lebih tinggi. Nah, coba itu mungkin bisa dibahas, Pak. Silakan Pak pemateri. Jadi kalau yang saya teliti Pak ketika di S3 itu
Itu saya menggunakan 50 investor. 50 investor itu terdiri investor yang aktif, bahkan pengalaman daripada investor itu adalah 13 tahun. Itu pengalaman yang banyak. Nah, kalau kita lihat kepada trennya, memang mereka lebih bisa mengcapture atau mengelola emosi mereka. Karena dengan adanya umur itu sendiri, itu adalah variabel di mana usia bisa mempengaruhi emosi mereka sendiri. Dan itu terbukti di penelitian saya bahwa mereka yang mempunyai pengalaman tinggi atau jam terbang tinggi dan usia yang tinggi dengan disertai oleh jam terbang dan pengalaman itu bisa melalui masa kritis dan bisa dan mereka bisa untuk mendapatkan suatu mengontrol emosi mereka dan bisa mendapatkan suatu gain, dan resiko mereka itu kadang average ya. Berbeda dengan orang-orang yang di umur 30 atau 35, itu biasanya lebih kepada high risk, high return. Jadi mereka lebih suka gambling daripada umur-umur yang 40 ke atas. Itu aja sih, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi memang sesuai dengan penelitian Bapak ya, itu sejalan Iya, lah. Pak. Sejalan. Jadi apakah kalau dikaitkan dengan milenial itu mereka di dalam krisis ini mereka lebih berisiko, Pak, daripada yang posisi yang katakan umur yang sudah matang? Mungkin itu, Pak. Begini, Pak. Satu yang mungkin kita agak kurang, maksudnya bukan hal yang mudah ya bagi neuroscience atau neurofinance itu untuk mengeneralisasi, karena kan ini profiling ya. Jadi sampelnya setiap orang itu berbeda dengan yang lain. Artinya setiap otak itu diberikan hal yang berbeda-beda dari satu. Tapi ketika misal ada pattern 3 orang itu hampir sama dengan personality traits yang sama atau emosi yang sama, itu kita bisa mengcapture bahwa atau kita bisa mengambil kesimpulan bahwa itu sama. Jadi kalau kita lihat ke belakang itu bahwa millennials itu seorang yang bisa terpapar risiko tinggi karena daya juang dan stresnya itu lebih tinggi daripada orang-orang yang sudah matang dan experience-nya jam terbangnya tinggi dan usianya sudah relatif matang lah, atau quote and quote mereka sudah tidak muda lagi gitu. Sudah bijak lah. Iya, betul. Jadi nah kalau analoginya daripada suatu financial decision di dalam melakukan suatu eksekusi di sisi risiko keuangan gitu ya. Kita analogikan kepada sisi manajemen. Kira-kira ada ininya nggak? Ada benang merahnya nggak? Jadi memang kesimpulan dari Cambridge itu benar kalau dalam kondisi sekarang sangat berisiko kalau katakan semua institusi dipimpin oleh orang-orang milenial gitu. Demikian. Halo, Pak. Ya, halo, Pak. Ya. Ya, di mana kondisinya? Kalau seperti itu. Jadi jadi ke variabel emosi itu terpengaruhi oleh variabel experience dan variabel usia, Pak. Karena 2 variabel itu yang mengkontrol emosi, Pak. Jadi seseorang itu bisa menahan emosi atau bisa untuk mengurangi emosi yang ada atau menahan emosinya agar tidak mempengaruhi decision making-nya. Itu bergantung juga kepada pengalaman atau jam terbang dan usia itu komponen yang memang kita tidak bisa avoid atau tidak bisa jauhkan, Pak, karena itu fact and reality-nya memang begitu. Ya, baik. Terima kasih. Oke, mungkin kembali ke tema yang lain. Jadi terkait dengan penurunan transaksi keuangan ya, khususnya di reksadana tadi ya, di ekuitas ya, Pak. Memang itu terjadi tahun 98 itu
tahun 2008 itu turunnya sampai 70% harga reksadana itu ya. Makanya terjadi penurunan. Nah, tadi disampaikan mungkin bisa ditayangkan lagi Bang yang tadi yang apa penurunan ekuitas itu. Bang, ekuitas yang ada reksadana, pasar modal itu kan penurunannya sangat mulai terjadi dan ini akan terus terjadi sampai akhir tahun sampai terjadi penurunan yang cukup dominan gitu ya. Jadi memang perlu dibekali lah. Jadi investor ataupun manajerial khususnya di sektor keuangan ini untuk lebih memanfaatkan narrow finance ini sebenarnya. Sehingga mereka mampu memitigasi yang tadi yang pressure itu karena kalau kita lihat yang namanya NAB ya, nilai aktiva bersih dari suatu reksadana, itu kan recovery-nya cepat sekali. Nah, banyak orang yang buy on high, sell on low gitu akhirnya kan. Nah, makanya itu terjadi yang disampaikan kondisi di pasar keuangan ya seperti itu. Dan itu merupakan suatu siklus yang berulang gitu, yang tentunya harusnya semakin lama kita bernegara, berbangsa, berekonomi harusnya lebih mampu melakukan suatu mitigasi. Saya rasa narrow finance ini bisa menjadi satu solusi mungkin itu Pak. Terima kasih loh Pak. Iya Pak, saya sependapat dengan Bapak karena begini Pak. Kondisi sekarang ini sebenarnya untuk kita survive itu sebenarnya dipengaruhi oleh banyak dipengaruhi oleh perilaku kita. Jadi bukan dipengaruhi oleh faktor eksternal. Karena ketika hanya stimulus kebijakan keuangan itu eksternal, misal bailout dinaikkan, tapi perilaku manusia itu sendiri tidak bisa diedukasi, maka yang terjadi adalah bailout tadi hanya simptom-simptom yang mau tidak mau, cepat atau lambat dia akan menghancurkan sistem ekonomi itu sendiri. Itu satu. Yang keduanya, kalau kita lihat kondisi sekarang, itu sudah beberapa bank yang juga masuk dalam pengawasan OJK, pengawasan khusus Pak. Ada beberapa, misal Bank Bukopin, Bank lain-lain, itu ada 8 lah. Nah, itu karena perilaku mereka ketika melakukan decision making itu tidak proper dan itu banyak dipengaruhi oleh fraud misal atau dipengaruhi oleh efisiensi di mana ketika mengambil keputusan itu tidak berdasarkan pada emosional yang terukur. Itu aja Pak. Iya. Benar sekali apa yang disampaikan. Ini kembali lagi pada integritas ya, integritas. Kemarin kita pernah diskusi di neuroscience juga tentang kompetensi ya. Jadi ada satu yang menjadi hal yang penting adalah code of conduct, kode etik. Itu adalah bagian dari integritas. Itulah yang disebut dengan soft competence atau hard competence itu ya. Jadi lemahnya integritas itu menjadi satu faktor terjadinya krisis. Pada kondisi saat seperti sekarang ini, banyak orang yang melakukan satu mengambil peluang restruct katakan ya, itu masuk menjadi satu pembenaran gitu loh. Jadi dia mengambil kesempatan ini untuk kepentingan mereka gitu. Jadi memang tata kelola yang memang lemah di keuangan tentunya sangat menjadi hal yang penting gitu loh, selain masalah psikologi ya, masalah neurofinance itu ya. Jadi memang kita perlu mengedepankanlah hal itu kepada tata kelola kita. Contoh asuransi Jiwasraya itu kan kita sebenarnya tata kelola sebenarnya. Jadi namanya fraud itu kan ada 5 sebenarnya. Opportunity, kemudian kompetensi, dan ada lagi yang arogansi ya. Nah, itu menjadi satu penyebab yang menyebabkan terjadinya destruksi di keuangan pada saat kita krisis itu semakin berat gitu Pak. Itu benar Pak, bahwa memang muarnya di integritas. Nah, dengan adanya neurofinance ini, itu yang menarik adalah begini Pak.
alat atau tools atau equipment yang dipakai oleh neuroscience atau neurofinance itu bisa menjadi alternatif untuk orang tidak bisa memanipulasi. Karena kenapa? Apa yang diutarakan oleh neurofinance atau Apa adanya. itu apa adanya. Dan Iya. dia bukan subjektif. Ya. Kalau selama ini kan rekrutmen itu kan berdasarkan kepada subjektivitas kan. Iya. Jadi itu yang menarik, Pak. Karena alat Ya. neurofinance itu objektif, Ya. maka dia kuantitatif base. Mungkin saya tengahin, saya tambahin itu apa. Jadi memang saya bersemangat nih, artinya kemarin saya ngomong gini sama siapa gitu. Maksudnya masih jarang nih applied neuroscience itu khususnya di bidang monetary atau di bidang keuangan. Nah, makanya tadi saya tanya apakah ini sudah sampai, apalagi kan Sri Mulyani juga satu alma mater ya di FEB UI, harusnya bisa sampaikan gitu ya, paling nggak menyumbang memberikan kontribusi perkara itu dipakai tidak dipakai, yang penting kita sudah nyundul-nyundul gitu ya. Tadi terkait dengan decision making, jadi memang saya baca di Profesor Theo Argang Kadiri, si Andreas itu memang rootnya itu kan neuroeconomics ya. Neuroeconomics itu nanti ada neurobisnis, neuromanagement. Dia bilang disiplin ilmunya tidak berubah. Jadi keuangan, marketing, operation, tapi dia kasih titik berat. Salah satunya di bidang keuangan itu, di finance itu neuroscience for decision making, jadi penting ya kan, karena kualitas keputusan itu kan. Tadi misalnya apakah pasar merespon secara emosional gitu ya, bagaimana para pengambil kebijakan gitu ya, selama tidak amigdala hijack gitu ya. Nah, nanti mungkin saya mau tahu juga Mas Gani, kemarin pengukurannya menggunakan apa, EEG kan macam-macam ya, apa menggunakan pakai emotif ya, epok gitu ya. Iya, karena gini Pak, ini yang itu yang kita pakainya di atasnya emotif. Saya agak lihat karena saya dibantu juga dengan teman-teman di brand lab itu, dan sebenarnya kalau untuk investasinya mahal, Pak. Saya akui bahwa investasinya mahal, tapi ya karena teknologi ya. Ya, hari ini juga selain mahal, hari ini susah loh beli dari luar itu bisa ditangkap di imigrasi karena udah masuk kategori ALKES, alat iya, kesehatan. betul, medical device. Ya, dia harus kita ngambil dari Departemen Kesehatan, kita isi form, dan yang sulitnya tidak sekedar birokrasi menulis administrasi, tapi harus ada rekomendasi dari neurolog. Padahal neurolog buat apa? Ginian kan, dia juga kerjanya udah banyak duit kali ya. Misalnya untuk bimbel kita kan, untuk bimbel meningkatkan kognitif, kemampuan berpikirnya. Kan lucu kalau pakai alat itu harus minta izin dari neurolog ya. Nah, tapi juga tambahan dari yang apa yang disampaikan Mas Yudi tadi, sebenarnya nggak usah ngeliat grafik itu, rata-rata ya memang 50-55 katanya sebagai best moment. Apakah dia akan menjadi decline atau mau bertambah lagi? Kuncinya satu memang akhirnya, ini kan terkait dengan mindset berpikir kita ya. Kita mau masih open mind, mau agile, nggak fix mindset, jadi masih mau terima masukan, dia akan sinaps-sinaps itu akan terus termaintain, masih tumbuh gitu ya, nggak pruning gitu kan. Nah ini kan banyak yang tadi, terus terkait dengan integritas, memang kita ngomong kompleks, brain itu kompleks kan, secara kognitif, emosional, di limbik, ada social brain gitu ya, ada juga sekarang integritas tadi kan, tadi udah dibahas kemarin Mas Yudi itu, maksudnya terusan kemarin kita diskusi masalah big data gitu, big data analitik. Ya percuma ya kalau data itu disajikan, akhirnya tergantung pembaca data ya. Pembaca datanya kalau dia based on interest-nya dia kan jadi bias ya. Nah, repotnya di pemerintah kita bukan dia menuduh ya, walaupun tidak semuanya. Itu banyak praktisi, di mana praktisi pasti akan mementingkan kepentingan yang menguntungkan bisnis dia. Nah, terkait spiritual mungkin Pak Taufik Bahudin nih ada nih di sini, bisa nambahin integritas nih gimana nih. Pak TB kan sama FEB nih, masa nggak kenal sama Mas Gani? Pak Taufik coba. Pak Taufik, dibuka mic-nya nih, udah dibuka tuh. Mic-nya belum bunyi nih.
Udah raising hand. Bisa? Oke, udah bunyi sekarang. Udah bunyi. Udah, Pak. Nah, Mari, kalau Pak. baca bismillah langsung lancar Saya- tuh suaranya. Ya, bismillah. Saya surprise. Saya apresiasi ke Mas Gani ini ya. Kaget juga saya. Kagetnya begini. Saya frame mindset saya masih mindset orang manajemen, lebih dalam lagi mindset soft skill yang lebih detail, yang ngomongin neuroscience itu, yang sesuai kalau di manajemen namanya from medical dimension to management dimension, neuroscience to medical dimension. Saya senang dan surprise, juga ada beberapa hal yang barangkali perlu diskusikan. Dengan apa yang disampaikan tadi itu, ini kayaknya, maaf, rekan-rekan di ilmu ekonomi, kalau saya pakai zaman dulu, makroekonomi, sudah bergeser habis-habisan. Dari berangkat dari premises manusia itu rasional, supaya demand begini, sekarang enggak. Itu yang pertama. Kedua, ngomongnya makro besar, sekarang bicara detail manusianya. Sehingga waktu saya dengar judulnya Neuro Finance, saya belum bisa nangkap. Tapi dari pemaparan, kalau saya nangkap, ini sebetulnya berbicara bagaimana decision making behavior proses. Tahun 80-an itu sudah bergeser di manajemen, muncul ilmu yang namanya consumer behavior. Jadi kalau konsumen memahami konsumen tidak lagi secara rasional, tapi bagaimana memprediksi, menganalisis perilaku konsumen itu kayak apa. Itu di ilmu marketing ada, ya itu ada consumer behavior namanya. Nah sekarang dengan neuroscience itu lebih detail lagi masuknya. Nah ada tadi yang disampaikan consumer neuroscience, Pak TB. Consumer behavior di marketing. Consumer behavior sekarang berubah menjadi consumer neuroscience. Iya, sekarang nih jadi Ya. begitu. Ya, marketing neuroscience boleh lah. Yang saya lihat bergeser ya. Kemudian yang menarik lagi, ini kan bicara detail manusia. Jadi sangat diperhatikan bagaimana seseorang mengambil keputusan. Manusia, person, individunya. Bukan lagi sistem. Jadi bukan bicara sistem, tapi bicara siapa yang membuat sistem menjadi begini. Ini kalau kita saya dengan soft skill itu kan berbicaranya begitu. Sistem adalah hasil pikiran orang. Kalau pikirannya berubah, sistemnya berubah. Behavior hasil pikiran dari mindset orang. Kalau mindset berubah, behaviornya berubah. Kan begitu. Nah, saya surprise dan ini saya kira di fakultas mesti dibahas ini ya. Karena Anda mendobrak bikin sesuatu yang baru, yang sehingga saya bukan saya lah barangkali saya yang mengawali. Jadi apalagi cocok yang namanya istilah macroeconomics. Karena tadi yang sampaikan bahwa saya itu bukan macroeconomics itu. Bukan masuk ilmu ekonomi. Itu masalah behavior, decision maker, itu masalah masalah manajemen. Bagaimana mengambil keputusan yang masuknya ke neuroscience tadi from management dimension to medical dimension atau dimensi kedokteran di manajemen. Karena kan nggak bicara ini, bicara ngambil keputusan, bicara itu. Itu dulu yang komentar saya. Awalnya bingung, sekarang saya memahami. Kemudian yang belum dibahas dan saya kira ini juga agak menjadi penting. Dalam pengambilan keputusan sebagai praktisi, saya ngomongnya bukan akademisian, orang sudah tingkat tinggi decision-nya itu, sudah orang yang udah jam terbang tinggi, dia sudah tidak pakai emosi lagi. Udah lebih tinggi, namanya sense. Sense itu tumbuh berkembang di otak. Jadi program tersendiri yang berkembang sama dengan intuisi. Kalau yang awal-awal kan kalau teman-teman kita di makroekonomi zaman saya dulu, itu kan bicara manusia itu rasional begini. Sekitar 10 tahun yang lalu, kalau nggak salah diskusi dengan Prof. Emil, beliau sudah mengatakan behavior economics. Nah, udah lain tuh. Tapi gaungnya nggak kedengeran. Masih ngomong apa yang namanya rasional betul. Padahal kita kan tahu ya, peran rasionalitas dalam karir dan kehidupan manusia maksimal 20%. Sisa yang minimal 80% itu peran dari kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Ya. Bahkan saya ulang lagi, peran kecerdasan emosional rasa itu minimal 60%. Kecerdasan emosional saya sebut dengan ya emosi. Nah yang saya masih berbeda melihatnya adalah bahwa
take it for granted, makin bertambah usia seseorang, makin bijak dia. Buat saya agak beda, itu tidak otomatis. Karena apa? Basisnya kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual tidak tumbuh berbanding lurus dengan usia, berbeda dengan kecerdasan intelektual. Ya, gitu itu. Jadi barangkali kalau saya menerjemahkan dari bahasa saya orang manajemen dan praktisi gitu ya, neuroscience finance ini neurofinance ini lebih melihatnya sebagai bagaimana memahami berpikirnya investor di bidang finansial dalam proses mengambil keputusan. Nah, namanya itu tuh. Jadi karena buat saya orang manajemen begitu kena finance, larinya kemana? Financial management gitu ya. Kalau dari sistem financial management, berarti sistem manusia kira-kira ini campur aduknya ngawurin saya ini kayak begitu. Tapi dari yang saya lihat ini dari kacamata saya, saya tidak melihat bahasan dari yang namanya Mas Gani, seorang yang orang makro, ilmu ekonomi, berbicara ilmu makro lah ya. Tapi berbicara sebagai orang mikro, orang manajemen, yang bahkan dengan aspek membahas individu manusia-manusianya, decision making-nya, larinya nanti lebih dekat ke ilmu organisasinya. Bagaimana suatu organisasi membangun suatu proses pengambilan keputusan, larinya nanti akhirnya ke budaya. Tapi yang menarik, yang tadi buat saya apresiasi, bahwa sampai Mas Gani ini sudah harus jadi pemikiran kita bersama, terutama dengan latar belakang di FEB ini, kemudian para decision maker gitu ya, yang terlibat dalam capital market segala macam, bahwa untuk menganalisis sikon yang ada, jadi jangan rasionalitasnya dipakai saja. Kenapa? Saya mengatakan apa yang terjadi dimanapun itu adalah akibat konsekuensi dari orang yang terlibat dalam mengambil keputusan. Ini alur pikirnya begitu dari saya. Ya. Karenanya kalau mau ngerubah itu, rubahlah orang-orang berpikirnya orang-orang yang terlibat dalam mengambil keputusan. Nah, saya nangkap Mas Gani tadi pesannya begitu. Para pengelola pasar modal ini dalam analisis tolong dong dipakai kajian seperti itu, jangan kayak dulu lagi dengan statistik ini. Kan orang bilang apa? Statistik never lies. People lies with statistik. Nah, lies itu dalam arti kata bisa saja analisis berbeda karena pendekatan berbeda segala macam. Tapi kembali dari apa yang awal saya sampaikan, saya apresiasi banget. Saya saran aja bagaimana Mas Gani ini coba diskusi di fakultas lah ya, di Departemen Ilmu Ekonomi, gabung sama Departemen Ilmu Manajemen. Kalau saya diperlukan, saya kan punya soft skill center tuh, walaupun namanya talenta bla 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 itu, saya bisa kontribusi banyak. Karena ini yang dilupakan orang, bahwa akhirnya kita berbicara kualitas manusianya. Dunia sekarang kacau balau, kenapa? Karena kualitas orang yang dalam posisinya kacau balau, kita sebut kacau balau. Itu aja maksud saya. Terima kasih. Jadi Pak Taufik, ini kan zamannya kolaborasi. Harus merapat nih kita. Gitu. Jadi Pak Taufik kan juga di UI juga, FUI, teman-teman nggak harus UI juga, yang lain juga bisa merapat. Di MMUI kita lagi juga develop. Ada Pak Marius nih, Pak Marius Gumono juga di sini nih, diam-diam. Teman-teman stan juga ada Mas Ade. Ya, siap. Tergantung komandan lah, saya nurut aja. Kalau tadi di istilah marketing, consumer behavior memang perilaku konsumen kan udah tahun 90-an itu kita udah belajar ya. Itu berubah jadi consumer neuroscience. Tapi benar behavioral economic itu sekarang menjadi neuroeconomics tadi ya, neuroeconomics gitu ya. Terus turunannya ada neurobusiness, neuromanagement gitu kan. Ada neurofinance dan seterusnya. Artinya memang kualitas decision making itu tidak semata-mata mengandalkan prefrontal cortex di depan ya. Karena kognitif itu juga punya capacity-nya. Nanti kalau overload namanya cognitive overload gitu. Artinya secara the whole brain. Kan Pak Taufik ngajarin saya the whole brain. Jadi menggunakan semuanya itu kan. Ya kan? Masalahnya begini, saya setuju tuh. Tidak serta-merta semakin senior dia akan semakin bijak, semakin wise. Experience memang membantu. Tapi
keadaan hemostasis neurotransmitter di kepala itu mempengaruhi. Kan banyak tuh orang nih kok bawahnya dimarah-marah gitu, dikasih tahu nggak? Ada tuh teman kita, nggak usah disebut ya, udah profesor, masternya dan susah. Kalau udah kayak gitu, kita bilang istilahnya ngelok. Kalau udah ngelok, dia pruning. Dia nggak akan lagi menerima masukan orang lain. Nah, di pasar ekonomi, di pasar modal, segala itu bisa terjadi loh. Kan makanya tadi ada anxiety, ada ambigu ya. Kan itu juga jelek ya. Terus pernah nggak baca, kan dulu juga sempat ngetop tuh John Lair ya kan, tentang decision making. How we decide ya, John Lair. Nah, maksudnya begini, kalau keuangan tuh sebenarnya masih punya time span-nya tuh masih ada toleransi. Kan di bursa efek itu kan kalau kita sell atau buy itu bisa dapat gain gitu ya. Tapi walaupun ada loss seberapa detik gitu ya. Tapi pilot bagaimana tuh pilot? Pada saat emergency, dia harus menghasilkan kualitas keputusan yang terbaik. Kalau enggak, penumpangnya mati semua gitu. Nah, di situ dibilang ada namanya prediksi neuron yang salah, error. Terus juga jangan sampai tertipu oleh perasaan. Terus yang ketiga yang menarik, intuitif tidak selalu benar. Ini menarik nih Pak TB, karena lingkungannya selalu berubah tadi, gitu kan, yang kita belajar. Dari saya sementara itu, Mas Gani, silakan ditanggapi. Di sini ada juga yang nanya nih, kayaknya lower hand lagi, Pak Yasagunadi, Mas Gugun, silakan. Untuk Pak Taufik, Prof, saya sependapat, Prof. Memang kadang-kala usia itu tidak mempengaruhi ya. Tapi ini kan kita berbicara tentang data juga, Prof. Jadi berapa persen daripada anomali itu ada? Karena kan biasanya nih semakin usia itu matang, maka kemampuan kontrol itu semakin dia bisa mengontrol emosi, dan itu akan menjadikan dia menuju kepada intuisi. Nah, ini juga terbukti ketika orang memiliki experience tinggi sampai 10 atau 13 tahun di pasar modal, itu biasanya mereka tidak lagi melihat kepada fundamental analisis atau technical analisis, tapi intuisi yang bekerja. Tapi yang terjadi adalah begini, Prof. Kadang ketika itu repeat, itu yang terjadi adalah ada suatu kesalahan ya, atau nanti resikonya adalah dia sudah keluar daripada manual gate. Yang terjadi akhirnya ada sedikit banyak mereka itu mengalami kerugian, bahkan bisa jadi gambling di market. Nah, makanya kenapa yang terbaru ini OJK atau pasar modal mensuspend short selling. Itu, Prof. Ya, Mas Gani, itu Mas Ade sama Mas Gun mau bertanya. Ada tanda tanyanya. Mangga, silakan. Siapa dulu? Om Gun, boleh silakan. Ya, saya menanya sedikit aja. Ini saya juga pertama kali ya ikut diskusi kayak gini, menarik juga mengenai neuroscience ya. Cuman mungkin saya tanya ke Pak Taufik dulu ya, Pak. Gimana ya? Ini kan kita tuh, negara kita kan terdiri dari 200 juta lebih pikiran orang yang berbeda gitu kan. Terus saya pikir bagaimana kita mencapai tujuan tuh kan sudah dicoba tadi Bapak bilang organisasi, secara organisasi besarnya itu negara kan ada ideologi dan sebagainya, undang-undang dasar. Nah, itu kan harusnya bisa membawa ke sesuatu yang baik juga. Tapi dengan melihatnya orang gitu banyak gitu ya, ide-ide yang kreatif segala macam itu, bagaimana cara mengcapture-nya Pak supaya bisa menjadi yang lebih baik gitu ya. Misalnya pasar modal, misalnya dibilang Pak Kak Gani, itu kan tidak terlepas juga tuh. Behavior itu kan susah diprediksi. Tapi kan menurut saya tuh behavior-nya masih dalam koridor koridor orang-orang berinvestasi kan. Orang itu misalnya pasti nggak mau uangnya hilang gitu kan. Memang sih behavior-nya akan berubah, tapi saya pikir yang ditaruh dalam pasar modal toh industri dari dulu ya itu aja, cuman mungkin
teknologi berubah lah, industri komunikasi. Nah itu pertanyaan seperti itu, apakah pertama ke Pak Taufik itu bagaimana mengcapture-nya itu seperti apa gitu kan? Kalau misalnya gini, secara bagi sebenarnya kalau misalnya pikiran orang berubah ya, umur, pengetahuan dan sebagainya. Nanti kan revolusi misalnya kan, ya kita waktu itu reformasi lah atau macam-macam. Nah itu negara kan harus tanggap itu ya. Nah, kayak gitu. Jadi gimana tuh Pak? Iya, gampang banget. Tapi sebelumnya mau komentar kecil aja untuk masukan pertimbangan Mas Gani ya. Dalam Ya, Pak. pengambilan keputusan juga perlu diperhatikan perbedaan dasar berpikir antara academic smartness dengan street smartness. Pebisnis itu, termasuk yang nakal-nakal itu, mereka menggunakan street smartness. Itu cara pandang melihatnya berbeda. Jadi dia tidak linear berpikirnya. Kemudian, nah dia tuh makanya orang-orang yang dengan gelar akademis tinggi-tinggi itu kan domainnya IQ, street smartness, bukan di IQ domainnya. Memang banyak sense-nya, tapi yang di luar sadar dia bisa menggerakkan sehingga putusannya berbeda. Contohnya paling dikit ya, kalau academic smartness, kalau kita mau ngecek suatu katakanlah bandara ini manajemen bagus nggak, kita ngecek orangnya kayak apa, rekrutmen gimana, segala macam, kita butuh waktu, bikin survei, bikin ini. Orang dengan street smartness, dia cuma lihat WC-nya aja. WC-nya kotor, WC-nya bersih, itulah gambaran dari manajemen. Jadi street smartness, jangan coba digunakan untuk dengan ukuran academic smartness. Nggak akan pernah ketemu. Ini masukan aja. Nah yang lagi pejabat Anda, itu gini, hukumnya beginilah. Hukumnya. Urusan membangun, merubah, mengarahkan, itu domainnya leader. Sedangkan non-leader, katakanlah kalau bahasa bukunya manajer atau pimpinan, dia nggak ada urusan bisa merubah. Jadi di kita ini masih amburadul menggunakan pemahaman istilah yang mendasari, yang menggambarkan pemahaman konsepnya ngawur, masih maaf aja, termasuk di beberapa pejabat. Campur aduk menyamakan antara pimpinan dengan pemimpin, itu beda banget. Ya. Pemimpin itu leader, domainnya perubahan, domainnya mengarah. Kalau pimpinan itu orang yang diangkat. Bahwa sekarang setiap pimpinan mestinya juga pemimpin, tapi nggak jaminan. Nah coba kita lihat, zaman Bung Karno, zaman Pak Harto, saya ngalamin. Kenapa gerak masyarakat ini berbeda? Karena dua orang itu pemimpin. Nah kalau yang memimpin ini bukan pemimpin, ya maka mindsetnya akan menyalahkan, ini yang susah diatur, orangnya nggak disiplin. Leader itu tugasnya merubah orang, merubah masyarakat. Omongan begitu itu mengindikasikan memang dia bukan leader, jadi jangan dimalahin. Karena pemahaman leader dengan pimpinan, dengan pemimpin yang masih amburadul kok di kita. Termasuk di UI kok saya ngalamin ini. Jadi ya bagaimana kalau yang basic, yang dasar ini aja belum disepakati sebagai pegangan. Termasuk, saya ngaco dikit tapi ini nyambung. Ada pejabat tinggi waktu kita bikin public seminar 2017 itu, itu menggunakan terminologi nilai-nilai filosofis. Nah, ini apa? Nih orang ngerti nggak values itu apa? Itu pejabat tinggi loh, yang akan mengambil keputusan. Anda bayangkan nggak? Kalau orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan, apalagi menentukan mindsetnya, konsepnya seperti itu, apa jadinya? Jadi, kalau kembali ke tadi, mau 2.500 orang, mau 2 juta orang, mau 2,5 juta, 2,5 juta, ngatur orang tuh buat leader sama aja. Yang diatur apanya? Orang-orang dia bisa menempatkan orang-orang yang akan meneruskan idenya dia. Karena leader dealing with change. Kalau manager dealing with system and rules. Leader dealing with people, manager dengan sistem, dengan itu beda. Jadi yang satu dia memegang orangnya, jadi apa ya, pikiran dan hatinya dipegang kalau leader. Kalau manajer enggak, rasional aja. Sistem ini SOP, makanya maaf aja. Kalau sekarang banyak pejabat sibuk kiri kanan ngomongin aturan-aturan, dia are not leader. Jadi jangan dimarahin gitu ya. Nah ini Jadi jawaban intinya saya. Pak Taufik, Yes. intinya kualitas leader tuh diuji di masa pandemik. Enggak usah Di semua negara nih, Pak. di semua negara. Di hari-hari biasa aja kelihatan kok. Ya kan? Di hari-hari biasa kelihatan. Ya, sekarang gini, kita balik ke laptop. Nggak tahu, Mas Gun udah terjawab belum ya? Kayaknya mudah-mudahan bisa terjawab ya. Sudah terjawab. Terima kasih Pak Prof. Ya, maksudnya tadi menyambung materinya Mas Gani, itu
terutama para investor, para pelaku pasar lah ya, masyarakat juga terutama, yaitu bahwa terkait dengan leader ini harus ada kepastian. Memang benar. Jadi saya sih bilangnya istilahnya stres tahap 3. Jadi tahap 1 itu kita bilang malah dimanfaatin. Jadi pas lagi baru pertama work from home itu disikapi positif, terus orang udah biasa akhirnya jadi stres yang bagus, eustress ya. Itu kortisolnya sedikit bagus gitu. Tapi begitu minggu ketiga ke 4 mulai boring karena otak itu nggak bosan juga, familiarity dia suka, tapi kalau terlalu begitu terus dia boring ya kan. Nah, tapi banyak kan dengan ada webinar, ada dialog segala macam, terus dia lolos dari situ. Yang bahaya ini yang stres kronis atau chronic stress, karena Mas Gandhi pasti tahu dengan HPA ASIS ya, hipotalamus, pituitary sama adrenal itu yang jelek kan negatif feedbacknya ke atas. Jadi kortisol banjir. Dia rontok-rontokan sinaps, bahkan mematikan sel neuron otak itu, ya kan? Tidak hanya membawa saja bodoh, tapi melemahkan sistem imun tubuh. Jadi artinya sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Namanya leader kan mengambil resiko ya. Donald Trump sempat memproyeksikan 2021 bikin proyeksi. Jokowi sendiri sempat menyebut akhir tahun ini. Ada yang sebagian orang ngomong Juni, ada yang bilang ngomong September. Ada yang kemarin dari universitas mana ya, yang bikin persamaan matematika antara ekonom dan para medis, ketemu di 11 Juni dan seterusnya. Ada dari ilmu falak. Nah, ini harus ada leadership menentukan asumsi, walaupun itu asumsi salah, supaya agak tenang gitu ya masyarakat. Nah, ada juga para pejabat itu nggak boleh beragam. Si A ngomong begini, ini makin ambigu, makin pusing. Mungkin dari saya itu sih. Ini ada satu lagi nih. Tadi Mas Ade, dia raise hand juga. Mas Gadi, dia mau bertanya nih. Silakan Mas Ade. Mas Ade. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, menarik sekali apa yang dipaparkan oleh Mas Gani tadi. Cuman ini kebetulan saya lagi belajar mengenai psikologinya. Jadi saya pengen tahu dari sisi psikologinya aja. Karena tadi menyambung dengan masalah perilaku. Ya. Ya. Nah, perilaku ini saya pengen tahu waktu Mas Gani membuat disertasi ini untuk S3-nya ini dikaitkan dengan perilaku ini, teori mana yang digunakan ya? Karena ini kalau kita berbicara teori perilaku, ya, teori perilaku ini yang paling istilahnya paling populer di psikologi adalah Skinner, di mana orang dibentuk perilakunya. Waktu itu dia melakukan eksperimennya dengan, mohon maaf, seekor anjing ya. Oh ya, Skinner ya, Skinner. Ya, Skinner. Ya. Di mana ada stimulus ya yang dikondisikan dan yang tidak terkondisikan. Nah, di sini apakah dalam hal ini yang perilaku ini, soalnya kalau melihat tadi yang dijelaskan paparannya justru bukan masalah behavioral, tapi masalah psikoanalisis di mana adanya rentang usia. Di situ ada kedewasaan, di mana kalau yang lebih dewasa, lebih berpengalaman, itu istilahnya pengambilan keputusannya jauh lebih reasonable dibandingkan yang mereka yang tidak berpengalaman. Nah, itu berarti kembali kepada psikoanalis yang dari teorinya si Erikson, lebih ke arah ke situ. Nah, itu saja pertanyaannya, mungkin karena waktunya agak mepet ya, 17.30 sebentar lagi kita akan. Saya ingin bertanya itu aja. Kebetulan saya lagi tertarik psikologi. Sebelum Mas Gani jawab, mungkin nanti di situ yang membedakan justru. Nah, artinya Mas tadi udah benar nanya, karena justru judulnya udah neurofinance, jadi dia pakai prinsip-prinsip neuroscience. Justru neuroscience itu menyempurnakan apa yang ditemukan oleh psikologi. Psikologi kan based on empiris ya. Ini kan evidence based. Silakan Mas. Sebenarnya ini saya menggunakannya adalah behavioral finance ya. Jadi di-blended dengan cognitive science, di mana saya menggunakan juga instrumen psikologi, yaitu Valen and Russell-nya Russell dan Big Five personality yang 5 itu ya, yang the Big Five. Ya, the Big Five. Nah, ini sebenarnya adalah kalau F. Skinner dia kan pakainya hewan ya. Iya, pakai anjing.
pakai anjing, dan anjing dengan manusia kan beda kalau dalam Beda. ilmu mantik. Kalau Ya. kalau ilmu mantik kan al-insan hayawan natik, dia yang berakal, sedangkan animals itu kan dia bukan yang berakal. Nah, kalau saya itu Animal dia nggak jalan, tepatnya prefrontal cortex-nya. ya, Fungsinya. ya, betul. Betul. Ya, Pak Bambang silakan. lebih menguasai itu. Jadi intinya adalah saya mencoba untuk tool yang baru, bagaimana seorang neuroscience atau neuroscientist itu mengcapture perilaku manusia di dalam financial decision. Dan ini saya menggunakan adalah investor, 50 investor yang dia sudah bertahun-tahun di pasar modal atau pasar saham yang investasinya lumayan banyak. Nah, saya ambilkan perilaku ini dan capture-nya dengan signal brain activity dia atau investor ini, dan brain activity ini yang didapat dari EEG kemudian dianalisa. Nah, ini yang dimana data-data neural data ini adalah data-data diambil daripada otak si investor itu. Itu aja, Pak. Pada saat menganalisa EEG itu biasanya pendekatan apa yang dipakai? Apakah semua? Kan ada Triune Brain, ada The Whole Brain, ada Paul McLean, ada Daniel Kahneman, ada Ned Herman. Itu pakainya MAC ya. Jadi dari EEG itu kan nanti ada data tuh, ribuan data, dia big data. Ya. Big data itu nanti kita kompres dan kita analisa. Habis itu kita bisa transfer ke tool yang biasa dipakai orang bisnis dan marketing, yaitu SAM atau PLS. Jadi itu agak lumayan tough kemarin, tapi alhamdulillah berkat doa orang-orang yang tercinta dan berkat dari teman-teman, ya akhirnya ini bisa sampai. Dan memang yang kurang mungkin publikasi, karena kenapa? Karena saya berpikiran bahwa karena belum kembali ke Indonesia, belum saya publikasikan. Karena pesan orang tua itu kita nuntut ilmu tapi harus kembali untuk berkarya di negara kita gitu. Lagi publikasi itu harus strategik, karena begitu Mas Abdul Ghani tampil, banyak orang jadi kelihatan bodoh. Enggak, Pak. Memang harus hati-hati karena ya, seperti nanti Mas Adi boleh tambahin ya, seperti Pak TB bilang, kalau menurut saya ini dasarnya jarang sesuatu yang baru, ngomongin ekonomi makro tapi detailing sampai ke perilaku, itu memang dasarnya aplikasi neuroscience, karena kan sesuatu yang banyak hal yang baru ya yang diterapin. Nah mungkin kayak tadi kan udah menggunakan role model system ya, pakai data processing, pakai software kali ya, MAC ya Pak. Ya. MAC, oke. Mungkin buat orang awam dan yang paling penting biar impactful gitu adalah Mas Ghani harus sudah sering mengeluarkan rekomendasi, itu keren tuh. Recommendation decision. Nah, gimana Pak Marius? Pak Marius mau nambahkan? Saya belum dengar suara Pak Marius nih. Boleh saya nanya satu lagi? Oh, silahkan Pak. Silakan. Ini yang berkaitan dengan yang Big Five tadi, itu kan ada ocean ya? Ya, iya Pak. Ya. Nah, berarti di sini di poin yang mana dari ocean itu yang Mas Ghani temukan? Kan kalau di Big Five itu ada neurocitizen, ada openness, ada conscientiousness, extraversion. Nah itu nanti itu terpola Pak. Itu nanti kan bisa diukur nih elemen yang Russell tadi, 4 kuadran tadi yang saya jelaskan, Valen and Russell itu dia di mana. Nah itu nanti bisa diukur dengan titik-titik yang ada di 4 kuadran ini. Nah akhirnya diformulasikan, ketika orangnya misal dia open to experience, maka kemungkinan decision-nya menurut neuroscience yang tool analisa EEG tadi yang didapat dari brain activity itu orangnya lebih terukur, dan biasanya kalau dia investing dia akan mendapatkan gain karena dia memperhatikan semua aspek, misal informasi yang beredar atau heard
atau market rumor dan lain dia melihat. Jadi itu aja sih Pak. Jadi kita belum mengelompokkan terlebih dahulu ya. Kita hanya melihat dari ciri-cirinya saja bahwa dia termasuk ke open, termasuk ke extraversion atau segala macamnya seperti itu saja. Iya. Jadi bedanya kalau hipotesis kita kan berdasarkan pada data yang didapat dari orang itu. Jadi ya ini apa adanya, bukan Apa adanya, apanya. Ya. Ya. Jadi nanti itu dikelompokin, di-scatter, dan itu masuk mana, dan itu konklusinya begitu. Karena metode neuroscience ini atau EEG ini agak susah untuk kita interpretasi, Pak. Dalam arti kata subjektif itu agak susah. Betul. Jadi karena ini quantitative base ya, artinya ya data itu apa adanya dan kita hanya membaca data. Okay. Ya, itu kan Mas Gani masih menghubungi dengan profilnya ya kan. Coba nanti kapan-kapan kalau neuroscience base itu yang lebih bagus, jangan pakai personality kalau menurut saya. Iya, Pak. Yang lebih ke depan thinking dan behavior. Jadi pakai thinking preference sama behavior preference itu sangat sudah ada yang neuroscience base. Misalnya seperti Herman Brain gitu kan. Kapan dia menggunakan analytiking, kapan dia structural, kapan dia konseptual. Nah, itu menarik tuh. Tapi itu kan terserah aja kan metode mana. Kalau saya sih itu processing ya, tapi paling enggak sudah berani mengenalkan neurofinance itu yang paling penting. Sekarang ini kacau, nggak ada referensi kata Pak TB itu benar. Pak Marius mau nambahin kali Pak Marius. Silakan Pak Marius. Saya follower aja, saya good follower. Saya kan pendatang baru. Silakan. Pak Marius ini kan stand juga nih. Ini ada kelasnya Mas Ade nih. Oh ya. Iya, Mas Ade kan dari stand ya. Saya udah desersi tapi. Udah desersi. Desersi lama Pak, tahun waktu krisis ekonomi itu Krismon. Oh, 98 ya. 98, karena saya ketemu ayat katanya tangan di atas itu lebih mulia dari tangan di bawah. Ya udah. Alhamdulillah. Mantap ya nih Pak. Nggak direkod kan ini kan? Pak Marius, mungkin bisa sharing experience-nya pada saat di mining ya, di tambang. Nah itu kan apa? Kita kan nggak bisa terpengaruh lingkungan aja ya. Misalnya permintaan kalau rendah, kalau tinggi itu seperti apa kan? Tapi driven-nya ini kan decision-nya ada emosional influence-nya. Coba seperti apa? Mungkin nanti bisa diinterpretasi sama Mas Gani. Tanya sama Mas Gani, silakan. Ya udah, sedikit aja karena diminta ya. Oke. Tadi pernyataan Pak Taufik tadi menarik sekali bahwa untuk di level di tingkat tinggi itu memang sudah bukan angka lagi, tapi angka itu memang perlu untuk nutrisi kita ya, karena kita nggak mungkin mengambil keputusan, tapi kalau tanpa disuplai oleh data dan angka. Nah, pada saat kita mau IPO di Singapura, itu salah satu anak perusahaan ya, nah itu hanya berdasarkan angka, tapi bukan feeling gitu, sehingga pada saat rugi pun, pada saat bukan tidak menguntungkan, artinya kita kan mesti ada financial engineering ya. Kita harus genjot produksi supaya kelihatannya bagus gitu. Nah ternyata itu tidak sesuai gitu, tidak sesuai dengan memang feeling itu diperlukan karena dunia lagi against terhadap fossil energy. Nah pada saat ini kita tidak mampu membayar kontraktor, sementara ini digenjot terus. Ketika IPO-nya tidak sesuai terjadi crash. Nah itu jadi memang kalau tadi saya kan ngikutin sepotong-potong juga sambil mengerjakan yang lain. Jadi data itu tetap penting karena tanpa data kita nggak bisa. Tapi betul tadi kata Pak Taufik tadi bahwa sebetulnya kalau sudah levelnya Bukek Siansu itu sudah pemain silat itu sudah tidak perlu senjata gitu. Itu Siang Bok Kiam tuh pedang kayu harum itu cuma dari kayu itu bukan dari senjata tajam. Dari besi ya, dari besi. Ya. Dan pertempuran singkang yang paling tinggi itu justru pelan, nggak cepat. Jadi kalau ahli siat masih cepat itu masih tingkatnya masih salah, otomatis itu. Iya. Limbik, masih main limbik. Iya. Oke, terima kasih gitu aja Pak Bapak. Silakan. Jadi Mas Gani,
Mangga, Pak TB mangga. Nah, maksud saya begini loh, kalau kita udah pakai kata-kata neurofinance, neuroeconomics, economic behavioral yang pendekatan neuroscience basis, harusnya menurut saya sih harusnya lebih sederhana, ya kan? Coba sampean belajar psikologi itu kita pusing banget tuh, ada million personality sampai berapa belas gitu. Bagaimana mau aplikasiinnya? Hafal aja enggak. Nah, kalau neuroscience itu harusnya dia bisa menyederhanakan, bisa menyempurnakan ilmu sebelumnya, bisa mudah dimengerti, dapat diaplikasikan, dan hasil harus efisien dan efektif, baru kita pakai. Kalau enggak hanya sekedar keren. Jadi menurut saya, menyederhanakannya adalah sama seperti di seasonnya pengalamannya Pak Mario, bahwa yang paling penting ada keseimbangan nih antara cognitive thinking di prefrontal cortex itu sama limbik tadi ya, karena brain ini kan brilian, the whole brain gitu ya artinya antar sinaps itu, antar neuron itu kan transaksinya nggak hanya kimiawi dan biologis, tapi ada terjadi listrik. Jadi pakailah hukum-hukum kekalahan energi, hukum-hukum. Makanya teori fisika kuantum ini akan bahkan banyak mendominasi ke depannya, akan banyak membantu. Pakaian listrik, ini network loh. 100 miliar bayangin titik-titiknya, 86 miliar katakan. Bayangin kalau satu neuron bisa berhubungan sampai 30.000 sinaps. Berapa triliun di sini kan? Jadi kita tidak bisa menyederhanakan, menyimpulkan, tapi kita bisa mensimplify, dalam arti kata begini, memang otak pinternya yang nggak ada, makanya nggak bisa pakai percobaan anjing itu, adalah prefrontal cortex kita berfungsi, yang lain cortex itu ada sampai gelembung-gelembung, tapi fungsi PRC-nya nggak on gitu kan. Tapi serta merta hanya mengandalkan ini juga nggak bagus, karena ini kalau lukukannya itu dijeberin hanya mungkin sebesar kartu nama doang, kapasitasnya kecil. Padahal kepala kita nih lukukan ini kalau dijebrengin semua bisa sampai setengah 8 bola. Kalau si titik-titik neuron itu ditarik dari seluruh bisa ke galaksi Bima Sakti. Dalam arti kata begini, makanya dibilang cognitive overload. Jadi energi itu lagi di mana? Kalau lagi di tes sekarang ini banyak pasar itu pasti di limbik itu lagi jalan, lagi terbakar. Pemimpin yang baik harus bisa mengandalkan limbiknya masyarakat. Ketidakpastian, keambiguan, makin banyak. Akhirnya nanti yang ditakuti fear-nya itu, tadi ada fear ya, bukan hanya COVID-nya, fear yang tidak pasti ini ekonomi gimana, cadangan uang saya masih cukup nggak, atau seterusnya. Ketakutan-ketakutan yang belum tidak jelas gitu kan. Nah, menurut saya seperti itu. Jadi kita harus cantik memainkan ini. Nah, terkait dengan tadi usia tidak usia, sebenarnya tadi hemostasis, keseimbangan balance hormon di kepala kita juga kalau terganggu, kita pasti nggak bagus kualitas pikiran kita karena emosionalnya terganggu secara itu. Padahal emosional brain itu tidak selalu jelek. Di situ kata kunci cemerlangnya manusia sebenarnya, karena dia si amigdala tadi letaknya sebelah persis di hipokampus, pusat arsip nasionalnya otak manusia. Jadi insting yang dibilang Pak Taufik Wahudin itu kita harus exercise justru di situ gitu. Oke, monggo Mas Gani. Silakan dirangkum Mas ini karena sudah lewat kita 536, monggo dikasih closing statement lah. Kira-kira kalau Pak TB yang lain masih ada silakan ya. Saya ngasih tambahan boleh nggak dikit buat Mas Gani ini? Silakan dok, silakan. Halo. Ya, jadi gini, investor ini pengalaman ya. Kalau yang investor yang praktisi, dia pakai sense itu prakteknya begini. Waktu saya kerja di Yandarmadi, waktu dia masuk ke bisnis yang baru, dia nggak ngomongin tak studi dulu, dia ngelamun ini kemudian bilang masuk kemari deh. Saya bilang Pak Yan, ini studi. Nah, tolong bikin FS-nya, ini masuk nih. Kita hitung benar tuh. Nah, kalau yang akademik yang tadi, bikin FS dulu, baru dia mutusin. Kan begitu. Contoh yang klasik sering saya berikan waktu kuliah itu, kasus teh botol. Unilever pernah bikin FS yang hasilnya matan tidak visible. Dasar hitungannya, semua orang sudah kenal teh manis bisa bikin diri itu secara rasional, berpikir akademik, nggak visible.
si bikin teh botol, dia tidak melihat teh botol sebagai teh manis yang dibotolin. Enggak, dia bilang, ini minuman baru. Masuk, pasti untung. Wholesaler nih ceritanya, wholesaler yang mau ngejual pada nggak mau karena udah dapat kabar Unilever aja nggak berhasil. Apa yang kejadian? Dia mengatakan ini minuman baru. Tidak sama dengan teh yang kita bikin kasih gula. Ini teh botol. Itu yang mindset, itu yang dibangun. It works. Sama ya Aqua. Itu persis kayak James Moffett lagi saat itu mengambil alih beda beli sahamnya Freeport. Dia kan engineer-nya berbeda bukan minyak, dia mining. Tapi dia MBA ya. Ya jadi itu. Nah, gitu ditentang orang banyak bahwa tembaga itu. Iya, street smartness itu berpikirnya berbeda, jangan diadu. Nah, yang tadi Mas Gani bikin bagus saya dia dengan pendekatan akademis mengkaji suatu dari pendekatannya ya begitulah jadinya. Jangan dibantah, diargumentasi dengan cara pandang sebagai yang tadi dengan street smartness pendekatan praktisi yang nggak akan ketemu gitu ya. Itu satu, saya apresiasi. Yang kedua, saya cuma pengen dikit aja pengen ngomong beginilah ya. Saya lagi nulis buku juga nih. Saya udah gretem bener. Orang tuh ngomong milenial nih kayaknya suatu yang dahsyat, makhluk aneh dari luar angkasa yang boleh aneh, boleh ini. Milenial. Itu kan tanpa sadar kita dijebak ikut dalam mentalitas follower. Kenapa generasi X, generasi Y, baby boomer tidak sampai sekarang? Kenapa yang sibuk dengan istilah milenial? Milenial itu pejabat-pejabat pemerintah. Saya bilang selama orang itu di Indonesia masih makan nasi dan minum air sama, yang beda apa? Yang membuat dia berbeda adalah environment waktu dia dibesarkan dia lebih praktis sehingga barangkali tidak banyak bahasa baik. Tetapi yang harus sama adalah value system. Apakah dia milenial atau tidak? Ketemu ibunya dia harus hormat. Apakah kalau dia milenial boleh maki-maki ibunya karena milenial? Jadi tolong jangan jadi follower lah. Ini udah nggak benar gitu ya. Jadi sekarang jangan membesar-besarkan Pak Taufik karena sekarang udah Gen C, XYZ, ada generasi Instagram, generasi Snapchat. Udah lah itu suka digede-gedein lah, digede-gedein. Itu orang yang nggak baca buku, nggak mau berpikir kritis. Sama juga dulu jangan apa ya sistem performance appraisal system sampai ke depan uang makan ini nggak benar nih. Gua praktik nggak bisa dipakai gini. Sampai saya seminar di Singapura ngebantah baru orang lihat. Jadi tolonglah jangan ikut-ikutan arus, bangun mental bukan mental follower, mental leader. Bukan berarti kita anti, enggak, dicermati dulu lah. Nah ini kan membangun mental kan bagian dari tugas mindset, hanya neuroscience, larinya kemana spiritual intelligence. Itu aja tambahannya. Tapi kembali saya mohon mengharapkan Mas Gani tolong sudah mulai, saya pakai istilah ya, mensosialisasikan dan menginternalisasikan di lingkungan fakultas dulu. Dan nanti kopdar deh, Pak Taufik, kopdar di FEB. Tolong. Bawa Mas Gani ke Profesor Bambang itu. Jangan begini, Mas Gani harus bisa membangun posisi di hadapan teman-teman yang mau disuruh buat itu sebagai the singer. Ini strategi saya dan saya pakai betul. Kenapa? Budaya Republik ini, lagu apapun yang Anda nyanyikan, kalau Anda bukan the singer, nggak akan didengar orang. You have to be the singer dulu. Dan berita yang salah yang sering dikatakan juga jadi kebenaran ya. Iya, jadi silakan. Tapi saya akan bantu. Silakan Pak Komandan Umbis nih atur aja lah kita digerakkan aja. Mas Gani kasih closing statement Mas Gani. Silakan. Karena waktu sudah habis. Silakan Mas Gani. Terima kasih Pak Bambang, Pak Taufik, Pak Yasa, Pak Ade, Pak Yudi dan semuanya. Saya terima kasih atas masukannya dan saya juga banyak belajar dengan bapak-bapak semua termasuk Prof. Taufik. Harus ke tempatnya Pak Mas Gani, kayak harus belajar kali ini. Enggak, kita sama-sama Pak, karena juga sebenarnya disertasi ini juga accident ketika kita. Karena kalau KFA saya bosan ketemunya yang Pak Taufik, yang lain nggak kenal. Sharing Pak, disertasinya Pak. Semoga lagi buat disertasi juga nih. Oh boleh, insya Allah nanti. Nanti Pak Bambang. Judulnya apa Pak? Disertasinya Pak? Disertasi saya itu judulnya ini Pak, Neurofinance and Investment Behavior. Jadi keren. Ini bisa Malaysia. Sebenarnya ada profesornya tuh Pak Presidi, Budi Fensidi ya, Behavior Economic. Ya. Tapi masih tradisional ya.
behavior economic. Iya, Profesornya yang lalu. Budi Fensidi deh, kayaknya dari kan sama-sama di LSP Pasar Modal dari UI juga deh. Oh, oke. Boleh nanti join itunya, share ilmu nih. Siap. Kalau bisa Bapak nanti saya undang di LSP Pasar Modal, Pak. Oh, terima kasih Pak. Wah, menarik Luar ini. biasa ini. Karena Saya memang biasa di luar ini ini Pak sebenarnya. sharing sebentar aja nih Pak. Iya, Sebenarnya Pak. gini Pak, Silahkan. saya tuh sangat prihatin dengan kebetulan pasar bebas kita ini kan banyak Ini waktu udah mau memberikan habis peluang ya, jangan kepada lama-lama. investor asing masuk. Dengan mudahnya mereka membeli saham-saham kita sampai hampir majority ya. Nah ini kesempatan kita buyback semesta gitu loh. Orang-orang lokal investor inilah yang harusnya mengambil alih. Karena memang banyak yang lokal investor ini terjebak di dalam sifat itu, mungkin karena nero finance-nya belum matang. Oke, nanti Sehingga dan banyak Mas Yudi, juga investor muda gitu ya. Mungkin itu ya Pak. Nanti ditambahkan nanti diterusin di LSP Pasar Modal. Makasih Pak Gani ya. Terima kasih Pak Yudi. Closing dulu nih udah Iya, oke. Semangat nih. Lanjut closing. Ya, Silakan. sebenarnya neurofinance ini sangat penting bagi kita atau bagi public policy juga karena ya manusia itu kan domain fundamental ya, konsep manusia itu sangat fundamental di disiplin apapun, dan ini dalam ekonomi tidak tercapture. Jadi neuroeconomics atau neurofinance atau neuromarketing itu menawarkan sesuatu yang baru. Ini loh, manusia sebagai agen ekonomi atau agen marketing atau agen finance, ini yang harus diperhatikan. Tidak melulu yang diperhatikan itu numerical dan technical daripada suatu kebijakan, tapi harus fundamental. Ibaratnya kalau umpama sakit, kalau hanya sakit itu sakit panas, itu kan panas bisa kemana-mana, bisa demam berdarah, bisa ke COVID dan apa-apanya. Neurofinance itu sedetil penyakit itu, simptom itu yang harus diberantas. Dia fundamental, akarnya, rootnya masalah. Itu aja sih Pak. Oke, keren banget nih Mas Gani. Aduh, ini harus banyak waktu menguras otaknya Mas Gani nih, keren. Mantap, Neurofinance. Saya baru dapat dari Mas Gani ya, mudah-mudahan ada yang lain juga ada. Nanti mungkin saya dengan Pak Taufik dan teman-teman, Mas Garius, Mas Yudi, ya, tadi ada Mas Ade, ada Mas Gun-Gun, kita bisa lanjutkan ya di percakapan nanti yang lebih advance, yang lebih dalam kali, karena waktu sudah semakin ini. Kita tutup di sini ya. Terima kasih banyak. Kita kasih applause ya. Terima kasih Pak Gani. Terima kasih. Luar biasa Pak Dr. Gani, PhD. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya matikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.